Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, malam ini saya Safiro Diamond dengan Ferdian Syahifani, kita akan saling sharing ya guys. berbincang ringan ya. Bincang masalah ide yang akan kita bahas malam ini. Gue lihat akhir-akhir ini banyak orang yang bikin brand-brand di sosial media, IG, baru bikin desain bentar tiba-tiba udah nggak bikin lagi dan nggak berjalan. Kayak buat apa gitu ya? Mereka kayak pada FOMO ya, istilah FOMO ya. Kayak apa ya? Orang-orang tuh pada bikin gitu, kenapa nggak menjalankan setelahnya? Padahal kan bisa bikin untung. Iya. Nah, menurutmu gimana cara menyikapi hal-hal kayak gitu? Ya, menurut saya pribadi ya, kenapa banyak anak muda yang bikin brand cuman sampai di coming soon biasanya. Ya benar. Nah, itu tuh ya emang awalnya cuman pasti mereka tuh FOMO karena ngelirik brand gede yang udah bikin terus Kiranya pada lancar-lancar Eh, langsung nyoba, ya. akhirnya nggak dilakuin. Nah itu padahal untuk brand fashion untuk saat ini kan memang udah terlalu banyak Ya, benar. persaingan gitu, udah terlalu ketat. Ya jadinya mereka nih kayak cuman ikut-ikutan di awal doang, habis itu kehabisan ide untuk melanjutkan. Terus gimana nih cara apa ya menyikapi hal-hal kayak gitu biar anak-anak muda tuh pada jalanin gitu loh, jangan cuma FOMO doang. Nah kalau masalah itu ya itu tuh harusnya emang harus dipikirin dari awal sih, nggak cuman nggak cuman FOMO di awal doang. Jadi kayak harus emang udah dipikirin nanti misal nama brandnya ini, desainnya gini, Cari vendornya juga. vendornya juga, target marketnya juga. Jadi kan nggak, jadinya kalau mereka bisa mikirin itu semua pasti mereka berjalan. Nah, kesalahannya anak-anak muda sekarang nih, mereka cuman paling mentok-mentok ya di brand, di nama brand doang, sama desain awal doang. Udah, setelah itu mereka kehabisan ide lah, terus nyerah, gak dapet ini target pasarnya, gitu. Iya sih emang agak apa ya kecewa itulah dengan rata-rata anak muda sekarang tuh. Iya. Nah, misal nih kalau misal kita bikin apa ya suatu tempat di web gitu misal. Nah, web tuh menyediakan apa ya orang yang masukin desain ke web itu bisa jadi baju langsung gitu loh. Nah, itu ide bagus itu. Nah, itu menurutku mungkin bisa menjadi solusi buat orang yang FOMO tapi nggak mau jalanin, Nah. nyari vendor atau pasarnya. Kita menyediakan yang buat bikin bajunya dulu, perusahaan targetnya mereka lah nanti. Yeah. Mungkin bisa jadi solusi ya. Nah, itu bisa jadi solusi itu. Kan untuk sekarang kan belum ada ya kayak website yang menyediakan misal, aku ide nih mau bikin brand gitu. Terus cuman kan susah ya nyari vendor gitu. Ya, Nah, kalau coba kita bikin websitenya, kita taruh beberapa vendor gitu, biar kalau orang mau bikin brand mereka tinggal masuk di web kita, habis itu tinggal cari vendor yang cocok dengan harga yang cocok, bahan-bahannya juga kan. bahannya yang cocok. Jadi kayak apa ya? Jadi simple gitu. Mereka nggak perlu kayak ribet harus misal ke sana ke sini nyari yang cocok. Jadi kayak harus jadinya jadi satu website aja udah cukup buat menjangkau semua gitu. Benar. Itu ide yang bagus sih. Bisa itu bisa. Nah, kita kan tadi ada solusi bikin web. Nah, gimana kalau kita bikin web bareng? Kan kamu bisa IT, aku kan ada ide. Iya. Nah, gimana kalau kita bikin web bareng kita kelola? Nah, boleh tuh, cocok gitu. Ya kan? Mumpung aku kan jago IT nih. Iya. Kamu punya idenya, Iya. kita gabungin aja gimana? Iya. Kita buat apa ya? Penyedia layanan lah. Ya, kita menjembatani buat orang-orang yang mau bikin brand, terus kesulitan mencari vendor. Ya benar. Kita jembatani agar orang-orang mempermudah orang-orang mencari vendor. Nah, kalau bikin web tuh yang pertama tuh kayaknya harus beli domain ya. Domain berapa kira-kira? Domain tuh setahu aku ya. Bentar. Kalau aku lihat di Google
kisaran tuh kita nyewa domain, beli domain tuh 300.000 per tahun, Oh, kisaran segitulah masih normal ya. bisa masuk. Bisa. Terus selain itu apa lagi yang harus dibutuhin selain itu bikin webnya? Nah, kan yang pertama yang pasti itu programmernya, kan aku udah bisa nih, jadi Iya. kita nggak usah pusing-pusing dari itu. Lebih hemat lah ya. Lebih hemat, kita bisa menghemat biaya operasional. Terus kita cari vendor. Vendor. Oh ya, kebetulan aku ada nih vendor. Aku kenal berapa lah. Nah, tuh bagus tuh. Iya. Mm. Mungkin bisa nanti kerjasama lah sama mereka ya. Kita Iya. dapat untung bagian komisi berapa gitu. Mungkin bisa tuh. Ya, kita gabungin aja beberapa vendor. Sebanyak mungkin kalau bisa kita suruh join di website kita. Jadi si vendornya nggak usah bingung-bingung cari customer. Ya benar. Si yang customer yang mau bikin brand nggak usah bingung-bingung nyari vendor. Kita yang tinggal yang menghubungkan mereka aja. Nah ini kan kita udah ada nih ide. Otomatis kita apa ya? Targetnya kira-kira seberapa jauh nih? Nah, Satu Indonesia atau bisa sampai luar? kalau target sih ya untuk awal ya kita di Indonesia dulu aja, di nasional sini kita cari itu ya orang-orang, target market kita orang-orang yang mau bikin brand cuman mereka kesusahan dalam mencari vendor. Terus mungkin masalah editing kita juga cari ini orang-orang yang pintar programmer editing untuk bikin logo mereka, Ya bikin mungkin range-nya di 1 jutaan lah ya. 1 juta sampai 2 juta. ya kisaran segitu bisa lah. Oke. Jadi totalnya ini guys. Misal buatkan domain 300, biaya influencer 10 juta, TikTok, IG dan sosmed lain tuh di 2,2. Terus masih ada sisa budget 7,5 nih. Nah, 2,5-nya buat kita transport dan lain-lain. Nah, sisa 5 juta buat kekurangan kita, nanti ada dana yang kurang buat transportasi atau influencer gitu. Nah, ini kita lanjut nih soal bagi hasil. Nah, mau gimana nih? Misal kalau kita dari aku nih dana 10 juta, kamu juga 10 juta. Juga 10. Nah, kesepakatan nih gimana dari bagi hasilnya? Nah, karena di awal kita naruhnya juga imbang ya, 10-10. Ya. Jadi kita bagi hasilnya juga 50%, 50%. Oke, berarti 50-50 ya. Nah, perjanjian di awal ya nih, Iya. biar nanti di tengah gak ada selek. Nanti kita bikin 100% dulu ya. Oke, Jadi biar enak aja, saling enak. Oke. 50-50. bisa. Nah, kita kan udah ada targetnya nih. Nah, cara promosi ini gimana sih ini? Misal kita mau menjangkau luas kan otomatis butuh apa ya, promosi yang lebih gede kan ya. Nah, gimana nih? Itu mungkin kita bisa lewat TikTok, Instagram, Facebook juga bisa. Dan mungkin kita juga apa ya, nge-endorse beberapa influencer. Seperti influencer clothing brand dan lain-lain gitu. Boleh. Terus misal apa ya, cara menjangkau mereka lah gimana? Kan otomatis harus ada biaya tambahan nih. Nah, itu kisaran berapa itu? Nah, itu kita harus ngomongin modal awal kita berapa, modalmu berapa, modalku berapa, jadi satu. Ya, Misal kita ambil dia di angka 10 sampai 20 nih. Nah, kita otomatis kalau buat promosi aman nggak itu? nah itu ya kita mungkin bisa pakai 15-an lah ya, kita 15 juta kita buat promosi. Soalnya promosi kan penting ya, biar orang-orang pada tahu gitu. Percuma juga kita bikin website tapi orang-orang nggak tahu. Nah, ya mungkin dengan budget kita yang sekarang mungkin 15 juta gitu, kita bisa endorse beberapa influencer kan, terus masang iklan di TikTok, di IG kan juga bisa. Sisanya buat Sisanya buat kayak darurat aja ya. Darurat aja. Hal-hal lain nanti. Ya guys, cukup sekian sharing-sharing kita malam ini ya. Ya. Mungkin kita bisa next kesempatan lagi, kita next time sharing-sharing lagi, berbagi ide, berbagi pengalaman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja Keren X Gadon FM. Apabila mampu. Asik.